Bapak dan Ibu, sebelum kami persilahkan narasumber ketiga memaparkan materi, kami ingin menyapa terlebih dahulu nih ya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga yang juga sudah berkenan hadir pada sesi Zoom Brokoli siang hari ini. Bapak Mukodam SPT, selamat siang Bapak. Bapak Mukodam, Bapak Indra. Sudah masuk Pak. Halo. Di kantor. Nah, ini Ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa di spotlight terlebih dahulu, panitia. Nah, ini Bapak Mukodam SPT. Baik Bapak, Sudah diizinkan bergabung. iya kami yang berterima kasih banyak nih Bapak dari Dinas Pertanian Purbalingga sudah berkenan untuk mendampingi Bapak Sutomo nih yang akan berpresentasi sebagai narasumber di siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mbak Dea. Terima kasih. Kalau boleh nih Pak, boleh nggak Bapak memberikan sepatah dua patah kata nih ya mengenai potensi dari potensi pertanian dari Kabupaten Purbalingga. Boleh Bapak dijelaskan sedikit saja? Oh, boleh Mbak Dea. Tapi kalau sepatah dua patah kata tidak cukup. Terima kasih. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala ITPC Dubai, Bapak Kepala ITPC Osaka, Bapak Kepala BPMKP Ciawi, dan Bapak Ibu semuanya ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Secara umum ini Purbalingga memiliki komoditas pertanian yang unggul. Yang menjadi unggulan kita utama adalah gula kelapa, dan itu kristal organik. Ini memang unik dibanding daerah yang lainnya. Dan khusus untuk kristal organik gula kelapa ini kita 1 bulan itu bisa mengekspor sekitar 500 ton per bulan. Sementara memang potensinya 1 hari itu bisa mencapai 50 ton. Jadi masih cukup besar ini kalau dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi gula kelapa kristal organik. Komoditas yang lain kita ada sayur mayur juga ekspor ke mancanegara, kemudian ada kapulaga, ubi, sapu belaga, kemudian minyak atsiri walaupun jumlahnya tidak banyak, dan ada kopi baru komoditas kemarin yang baru kami ekspor ke Mesir. Untuk khusus gula kelapa kristal organik ini memang menjadi alternatif pilihan yang sangat potensial sebagai sumber pemanis baru karena dinilai lebih sehat, kemudian kandungan mineralnya lebih tinggi dibanding yang lain, dan konon glycemic index-nya rendah, jadi cukup familiar untuk konsumen yang sekalipun memiliki keluhan diabetes mellitus atau kadar gula darahnya yang tinggi. Dan gula kelapa kristal organik ini memang potensinya besar karena dihasilkan dari nila kelapa yang itu bisa diregenerasi, artinya bisa sustainable. Saya pikir ini hal yang sangat bagus sekali. Di samping itu pula pemberdayaan masyarakat petaninya itu sangat banyak. Kemudian yang berikutnya lagi, ini kebetulan kami di Dinas Pertanian Purbalingga juga berkolaborasi bekerjasama dengan Pertanian Provinsi dan Kementerian Pertanian Pusat serta lintas OPD di kabupaten untuk mengembangkan gula kelapa kristal organik. Karena satu sisi nilainya bagus, kemudian bisa sustainable untuk produksinya sepanjang pangsa pasarnya masih terjaga bagus untuk ditingkatkan, dan nilai pemberdayaan petaninya itu sangat-sangat luar biasa. Mas Tomo menjadi salah satu aset kami, petani milenial, wawasannya sangat luas, kemampuan IT-nya juga bagus, dan semangat sekali berselancar di dunia maya. Ini menjadi penyemangat bagi teman-teman petani milenial di Purbalingga. Terima kasih ini PPMK
BPMKP sedang melaksanakan kegiatan brokoli dan Mas Tomo menjadi salah satu narasumbernya. Mudah-mudahan ada sinergi yang akan lebih bagus. Kami sangat mendorong Mas Tomo dengan Sentra Agrolestarinya itu bisa mandiri melakukan ekspor. Kebanggaan luar biasa bagi kami dan mungkin provinsi juga pemerintah pusat yang bisa mendorong Mas Tomo bisa sampai seperti ini. Terima kasih BPMKP juga mensupport menjadi P4S. Mudah-mudahan menjadi semakin berkembang. Barangkali itu Mbak Dia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini ada satu lagi nih, Mas Tomo ini kalau tidak salah dalam waktu dekat akan melakukan pameran ya Pak ya di Dubai ya Pak ya? Betul. Nah nanti mungkin bisa diceritakan sendiri oleh Mas Tomonya ya seperti apa, dan harapannya kita sama-sama berharap bahwa Mas Tomo kedepannya bukan hanya sebagai sebagai supplier bagi para eksportir, tapi mampu mengekspor secara mandiri ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas yang sudah setia nih sampai dengan jam 13.22 masih standby, luar biasa sekali ya. Baik, silakan Buat. Baik, Sobat Brokoli, kita berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa untuk Kepala Dinas Pertanian Purbalingga. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan narasumber yang ketiga untuk pemaparan materinya. Kami persilakan kepada Mas Tomo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Dea sama Bu Ane sudah memberikan waktu ke saya. Terima kasih saya ucapkan pada Prof. Dedi, Kepala BPS BMP Kementan, Kepala PPMKP Ciawi, Kepala ITPC Dubai, Kepala ITPC Osaka, serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, Bapak Mukodam, serta seluruh penyuluh yang ada di Kabupaten Purbalingga, serta teman-teman P4S yang hadir di acara webinar kali ini, serta seluruh peserta yang belum saya sebutkan semuanya. Terima kasih. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Sutomo dari P4S Sentral Agrolestari. Sedikit untuk berbagi pengalaman proses kami untuk bertumbuh dari yang tadinya belum bisa menjadi sekarang sedikit ada perubahan. Mungkin saya bisa share screen ya. Mas Tomo boleh? Oke, perkenalkan P4S Sentral Agrolestari tepatnya ada di Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, di Jawa Tengah. Di Desa Bumisari ini salah satu desa sentra produksi untuk gula kelapa organik. Ini company profil kami. Kami sebelum menjadi P4S, sebelumnya kami mendirikan KUB Sentral Agrolestari, tepatnya itu di tahun 2017 dengan pendiri saya sendiri Sutomo dan ketua Ferry Sabto Wibowo di dengan alamat di Desa Bumisari. Kemudian seiring dengan perjalannya waktu, tepatnya di akhir 2021 kemarin, kami tersertifikat untuk P4S dengan nama P4S Sentral Agrolestari. Ini secara singkat mengenai usaha kami, yaitu tadi di tahun 2017 kami memulai untuk menginisiasi bagaimana tumbuhnya kemandirian di desa kami, yaitu di Desa Bumisari. Pada waktu itu kami coba untuk melakukan pemetaan potensi pertanian yang ada di desa kami, karena terus terang kami melihat ternyata ada banyak peluang untuk pasar ekspor yang bisa kami kembangkan di desa kami, terutamanya untuk gula kelapa organik. Kemudian di tahun 2018 mulailah kami untuk legalitas untuk pendirian KUB. Kemudian kita coba untuk merancang untuk bisnis plan. Terus kita coba untuk mengikuti beberapa pelatihan juga,
baik di tingkat kabupaten maupun provinsi serta pusat. Kemudian alhamdulillah di tahun 2019 kami tersertifikasi organik oleh Control Union Belanda untuk 3 standar, yaitu standar USDA Amerika, yang kedua yaitu standar dari Uni Eropa EU, dan standar Jepang JAS. Di tahun ini juga kami alhamdulillah tersertifikasi untuk GMP standar. Pas waktu itu kita didampingi dari Dinas Perindustrian Jawa Tengah. Terus kita di tahun 2019 juga selalu mengikuti beberapa pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dari manajemen dan dari tim di KUB. Kemudian tepatnya di tahun 2020 kami mendapatkan sertifikat untuk HACCP dan ISO 22000 sebagai salah satu standar minimal kami untuk memasarkan produk organic coconut sugar di pasar global. Selain itu juga kemudian kita mengikuti beberapa pelatihan dan membangun jaringan, dan alhamdulillah juga kita coba untuk membangun sistem traceability organik terintegrasi. Jadi kami bangun sistem organik dari mulai on-farm, dari mulai lahan organik petani-petani binaan kami, kemudian kita track sampai produk itu diproduksi oleh tim produksi kami, sampai produk ini menjadi produk jadi dan siap dipasarkan dengan menggunakan sistem QR code. Selain itu juga kita tim kami mengembangkan digital mapping. Bagaimana kami mencoba untuk pencitraan udara daerah organik kami, dari mulai vegetasi tanamannya, dari mulai luas lahannya, serta petani-petani yang ada di lahan organik tersebut. Kemudian lanjut di tahun 2021 kemarin, kita coba untuk memperpanjang untuk sertifikat organik sama ISO, kemudian melakukan pengembangan juga di usaha kami, yaitu dengan branding dan e-commerce. Saat ini kita sedang mengembangkan e-commerce untuk perluasan bisnis kami. Yang ke depan kami harapkan adalah kami bisa menjual komoditas organik di kebun-kebun organik kami yang tadinya kita hanya menjual untuk produk gula kelapa organik. Kemudian kita coba juga untuk mencoba untuk mengakses pasar ke US. Di tahun 2021 ini kita coba untuk mendaftarkan merek kami di US melalui protokol Madrid saat itu. Dan di tahun 2021 inilah kami mulai berbenah pembentukan untuk P4S, yang harapannya ke depan dengan adanya P4S ini kita bisa semakin memberi manfaat kepada petani-petani binaan kami, kepada masyarakat, terutamanya ke generasi muda di sekitaran kami dan mungkin di wilayah Kabupaten Purbalingga sekitarnya, bagaimana mengajak generasi muda bahwa pertanian ini adalah suatu pekerjaan yang nggak rendah dan bisa sebagai masa depan untuk kita. Dan terakhir di 2022 ini kita coba untuk dengan pembenahan tadi kita coba untuk mengakses pasar globalnya. Ini visi misi kami, di mana visi kami adalah maju, mandiri, modern, dan berdaya saing dengan pembenahan yang kita lakukan yang tadi. Baik Bu. Ini terkait untuk foto-foto kegiatan kami dari mulai 2018 sampai kami bertemu dengan pas waktu itu didampingi oleh Pak Kadis, bertemu dengan Pak Amran Sulaiman pada tahun 2019. Nah, ini untuk pembentukan capacity building di petani-petani kami, bagaimana kami membangun literasi keuangan di petani kami. Kita juga ada program-program sosial seperti dapur bersih dan bantuan air bersih dan sebagainya.
Nah ini kegiatan kami juga, kita salah satu duta milenial Kementan tahun 2019 dan 2020. Kemudian ini saat audit HACCP di tempat kami. Nah, ini fasilitas produksi di tempat kami. Kami coba untuk menerapkan standar HACCP yang kami peroleh, di mana kita menjamin produk yang kita jual itu sudah sesuai standar HACCP, di mana ada resiko kontaminasi biologi, fisik, dan kimia itu bisa tereliminir sebelum produk ini kita jual ke konsumen. Nah, ini salah satu produk kami, yaitu Organic Coconut Sugar untuk yang powder. Recording stopped. Dan di fasilitas usaha kami juga Recording ada in progress. alat untuk metal detektor untuk mendeteksi produk sebelum dijual sudah dipastikan bebas dari kontaminasi logam. Nah ini profil mengenai personal hygiene karyawan kami di tempat kami. Kemudian ini untuk produk Organic Coconut Sugar Block. Dan ini untuk produk yang Organic Coconut Sugar Powder. Ini beberapa standar yang kami peroleh, yaitu di organic sertifikat dari Control Union, terus peralatan di finish food yaitu metal detector Sesotec dari Jerman, serta teknologi digital mapping di lahan organik kami, di mana kami bisa mengidentifikasi produk yang kita jual ini dari petani mana saja, dari lahan yang sebelah mana. Yang terakhir inilah sertifikat di tempat kami, yaitu kita telah memiliki sertifikasi halal, USDA, EU, JAS, HACCP, serta ISO 22000-2018. Mungkin itu Bu paparan dari kami P4S Sentra Agrostari. Terima kasih atas waktunya. Recording in progress. Baik, terima kasih kepada Mas Tomo yang sudah memaparkan profil dan informasi produk pertaniannya. Kita berikan aplaus untuk yang meriah untuk Mas Tomo yang telah dirasakan. Semoga kedepannya Mas Tomo lebih percaya diri ya Mas Tomo ya. Amin. Lebih percaya diri untuk ekspor, karena yang kita lihat di sana bahwa usaha agribisnis dari Mas Tomo ini memiliki fungsi P4S dalam artian pemberdayaan terhadap masyarakat, ya, pusat pelatihan pertanian swadaya. Jadi memberikan pelatihan-pelatihan yang bersifat swadaya bagi masyarakat sekitarnya. Luar biasa sekali ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Purbalingga dan juga Bapak Sutomo, Mas Sutomo nih dari Bapak Kepala PPMK Ciawi. Mohon maaf tadi katanya tidak bisa menyapa karena beliau ada tamu seperti itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari beliau. Baik, selanjutnya ada video ya, pemutaran video. Kami persilakan tim IT. Pak Sadias, silakan Pak Tomo. Baik Bu, terima kasih. Gimana tadi Bu? Bisa diulang? Baik, kita sudah punya produk siap ekspor. Apakah ada panduan dari penyiapan sampai barang tersebut siap kirim terkait dengan surat KS kode dan lain-lainnya? Ada nggak? Setahu saya, Mas Tomo. oke baik Bu. Setahu saya ya Bu, untuk handling barang setiap komoditas itu berbeda-beda dan standarnya berbeda-beda. Baik dari standar dari handling produknya maupun standar dari negara tujuan. Setahu saya seperti itu Bu. Jadi tetapi dimungkinkan dari beberapa seperti ITPC atau mungkin dari bagian Kementerian Perdagangan bisa membantu mengenai itu sih Bu, terkait dengan handlingnya, dan mungkin bisa dibantu sama dari bapak-bapak dari ITPC yang sekarang bisa hadir gitu. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih Mas Tomo. Saya yakin ini masih banyak pertanyaan yang penasaran ya. Banyak sekali para
ya. Mohon